Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini merupakan pekan keempat dari perkuliahan aljabar linier. Untuk pekan keempat ini, pokok materinya adalah mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, mungkin istilah ini agak asing ya bagi kalian, tapi sebenarnya pada intinya eliminasi Gauss-Jordan merupakan suatu metode untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier. Nah, kalau selama ini kalian ada soal tentang sistem persamaan linier, entah itu 2 variabel atau 3 variabel, kalian menggunakan cara atau metode eliminasi dan substitusi, ya kan? Selama ini menggunakan cara eliminasi substitusi. Nah, sekarang di sini diperkenalkan cara baru, yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Nah, cara eliminasi Gauss-Jordan ini lebih umum. Jadi tidak hanya 2 persamaan 2 variabel, 3 persamaan 3 variabel, 4 persamaan 4 variabel pun juga bisa diselesaikan dengan menggunakan cara eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita lihat latihan pekan lalu ya. Jadi saya konfirmasi jawaban untuk latihan pekan lalu. Soalnya cari matriks yang diperbesar untuk setiap sistem persamaan linier berikut. Nah, ini diketahui sistem persamaan liniernya ada 3 persamaan, variabelnya ada X1 sampai X5. Jadi ada 5 variabel. Nah, maka matriksnya ada 3 baris, karena ada 3 persamaan. Untuk baris yang pertama mengacu pada persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama, variabel X1 koefisiennya 1. Variabel X2 koefisiennya 2, variabel X3 koefisiennya 0, ya kan? Bisa dilihat di situ tidak ada X3-nya. Jadi koefisien X3-nya adalah 0. Kemudian koefisien X4 negatif 1, X5 1, dan terakhir konstantanya 1. Kemudian baris kedua kita mengacu pada persamaan yang kedua. Pada persamaan yang kedua tidak ada X1, artinya koefisien X1-nya 0. Kemudian koefisien X2-nya 3, koefisien X3-nya 1. X4-nya tidak ada kan, jadi koefisien X4 0, koefisien X5 min 1, konstantanya 2. Kemudian baris ketiga kita mengacu pada persamaan yang ketiga. Koefisien X1 dan X2-nya 0, X3 1, X4 7, X5 0, konstantanya 1. Kemudian diketahui sistem persamaan linier seperti ini. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Bagaimana bentuk matriks yang diperbesarnya? Nah, ada 3 variabel ya. Ada 3 variabel, yaitu X1, X2, X3. Jadi kolomnya nanti ada sebanyak 3 ditambah 1 kolom untuk konstantanya. Barisnya ada sebanyak 3 karena ada 3 persamaan. Pada persamaan 1, variabel X1-nya 1, X2 dan X3 0. Jadi 1 0 0 1. Baris kedua dilihat dari persamaan yang kedua. X1 dan X3-nya 0. Jadi entry-nya 0 1 0 2. Kemudian pada persamaan yang ketiga, koefisien X1 dan X2-nya 0. Jadi 0 0 1, kemudian konstantanya 3. Jadi seperti ini bentuk matriks yang diperbesarnya. Berikutnya, cari suatu sistem persamaan linier yang berpadanan dengan matriks yang diperbesar di bawah ini. Nah, ini matriksnya. Oke. Kalau dilihat di sini, kolom terakhir itu jelas untuk nilai konstantanya. Kemudian sisanya ada sebanyak 3 kolom. Jadi ada sebanyak 3 variabel. 3 0 min 2 5, artinya apa? 3 itu koefisiennya X1, jadi 3X1 min 2X3 sama dengan 5. Variabel yang digunakan bebas ya, bisa A, B, C, bisa P, Q, R, bisa X, Y, Z. Nah, di sini saya ambil yang lebih umum,
menggunakan variabel X tapi ada indeksnya X1, X2, X3. Kemudian dari baris yang kedua 714 min 3 berarti 7X1 tambah X2 tambah 4X3 sama dengan min 3. Baris yang ketiga 0 min 2 1 7 berarti min 2 X2 ditambah X3 sama dengan 7. Nah, ini ada dua baris, berarti ada dua persamaan. Kemudian kolomnya ada sebanyak 5. Kolom terakhir untuk konstanta, jadi sisanya 4 kolom, berarti ada 4 variabel. 7, 2, 1, negatif 3, 5. Berarti 7x1 tambah 2x2 tambah x3 min 3x4 sama dengan 5. 1, 2, 4, 0, 1. Berarti x1 tambah 2x2 tambah 4x3 sama dengan 1. Kemudian cari suatu persamaan linier dalam peubah X dan Y yang mempunyai penyelesaian umum X sama dengan 5 plus 2T dan Y sama dengan T. Nah, caranya untuk mencari persamaan liniernya kan diketahui X sama dengan 5 plus 2T. Nah, T di situ kita ganti dengan Y. Jadi mensubstitusi T sama dengan Y. Diketahuinya kan Y sama dengan T, karena sama dengan dua arah kan, berarti T juga sama dengan Y. Maka pada persamaan X sama dengan 5 plus 2T menjadi X sama dengan 5 plus 2Y. Kemudian istilahnya pindah ruas ya, tapi sebenarnya secara konsep kedua ruas ditambah dengan negatif 2Y, jadinya X min 2Y sama dengan 5. Nah, ketemu sudah persamaan linier dalam X dan Y yang memiliki penyelesaian umum seperti yang diketahui pada soal. X min 2Y sama dengan 5. Kemudian soal berikutnya lanjutan dari yang soal sebelumnya. Tunjukkan bahwa X sama dengan T dan Y sama dengan setengah T min 5/2 juga merupakan penyelesaian umum dari persamaan tersebut. Nah, maka dari persamaan linear yang diperoleh X min 2Y sama dengan 5, X-nya diganti dengan T. X-nya diganti dengan T, maka menjadi T min 2Y sama dengan 5. Kemudian istilahnya pindah ruas ya. Untuk memudahkan pindah ruas, T-nya dipindah ke ruas kanan. Tapi secara konsep kedua ruas ditambah dengan negatif T. Jadi negatif 2Y sama dengan 5 min T. Kemudian dari min 2Y sama dengan 5 min T ini kita jadikan Y sama dengan. Berarti caranya adalah kedua ruas dikalikan dengan negatif 1/2. Negatif 2 kali negatif 1/2 kan 1. Jadi negatif 2Y kalikan negatif 1/2 Y. Kemudian yang di kanannya sama dengan dikalikan dengan negatif setengah, jadinya min 5/2 plus T/2. Atau juga bisa ditulis Y sama dengan setengah T min 5/2. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita menginjak ke materi eliminasi Gauss-Jordan. Tapi sebelumnya ada istilah mengenai operasi baris elementer. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya kalian mengubah sistem persamaan linier menjadi bentuk matriks yang diperbesar. Nah, pada matriks yang diperbesar itu bisa dilakukan operasi baris elementer atau OBE singkatannya. Nah, operasi baris elementer ini ada 3 jenis, ada 3 macam. OBE yang pertama mengalihkan sebuah baris dengan sebuah konstanta tidak nol. Kemudian OBE yang kedua mempertukarkan dua baris. OBE yang ketiga menambahkan perkalian dari suatu baris ke baris yang lainnya.
Jadi operasi baris elementer pada matriks yang diperbesar yang dihasilkan dari mengubah sistem persamaan linier yang diketahui. Jadi OBE-nya ada 3. Bisa mengalihkan suatu baris dengan bilangan yang tidak nol, atau 2 baris ditukar, atau menambahkan perkalian satu baris ke baris yang lain. Oke, kita ke contoh 1. Lakukanlah 3 OBE pada sistem persamaan linier berikut. Sebagai contoh, ini diketahui sistem persamaan linier. Kita ubah dulu menjadi bentuk matriks yang diperbesar. Jadi 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0. Oke, OBE yang pertama. Jenis OBE yang pertama yaitu mengalihkan suatu baris dengan konstanta tidak nol. Di sini 2 kali B2, artinya apa? Baris kedua, entry-entry pada baris kedua semuanya dikalikan 2. Oke, jadi baris ke-1 dan baris ketiga tetap. Baris kedua dikalikan 2 menjadi 4, 8, min 6, 2. Kemudian jenis OBE yang berikutnya yaitu mempertukarkan 2 baris. Dari matriks ini, matriks yang kedua, baris kedua ditukar dengan baris ketiga. Baris pertama tetap, baris kedua entry-nya menjadi entry pada baris ketiga sebelumnya. Jadi 36, min 5, 0. Kemudian 48, min 6, 2. Mempertukarkan 2 baris. Kemudian jenis OBE yang ketiga yaitu menambahkan hasil perkalian satu baris ke baris yang lain. Nah, misalkan di sini OBE-nya adalah min 3B1 plus B2. Jadi baris pertama kalikan negatif 3. Kemudian hasilnya tambahkan ke baris yang kedua. Baris yang pertama tetap 1, 1, 2, 9. Baris yang kedua yang berubah. Min 3 kali 1. Min 3 tambah 3, 0. Jadi mengalihkan min 3 kepada setiap entry dari baris ke 1. Hasilnya ditambahkan ke baris yang kedua. Min 3 kali 1, min 3 tambah 3, 0. Min 3 kali 1, min 3 tambah 6, 3. Min 3 kali 2, min 6 tambah min 5, min 11. Min 3 kali 9, min 27. Min 27 tambah 0, min 27. Jadi yang berubah pada baris kedua. Baris ketiga tetap, baris ke-1 juga tetap. Nah, itu dia contoh melakukan 3 macam OBE. OBE yang pertama mengalihkan suatu baris dengan bilangan yang tidak nol. OBE yang kedua yaitu mempertukarkan 2 baris. Kemudian OBE yang ketiga menambahkan hasil perkalian suatu baris ke baris yang lain. Ini contohnya. Oke, kemudian kita akan mengidentifikasi bagaimana itu bentuk eselon baris reduksi. Jadi matriks yang berbentuk eselon baris reduksi harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka angka tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1, dinamakan 1 utama. Jika ada sembarang baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini dikelompokkan bersama di bagian bawah matriks. Jadi diletakkan di bagian paling bawah kalau semua entry-nya 0. Jika sembarang 2 baris yang berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka utama 1 dalam baris yang lebih bawah terletak di sebelah kanan utama 1 baris yang lebih atas. Kemudian masing-masing kolom yang berisi utama 1 memiliki 0 di tempat lainnya. Jadi kalau suatu matriks memenuhi sifat 1, 2, 3, 4, maka matriks tersebut dinamakan matriks yang berbentuk eselon baris reduksi. Tapi apabila hanya memenuhi sifat 1, 2, 3, maka dinamakan matriks eselon baris saja.
Nah, ini contoh dari matriks eselon baris tereduksi. Yang pertama 100 4, 010 7, 001 min 1. Jadi utama 1. Jadi setiap baris ada utama satunya. Pada baris yang paling atas, utama satunya terletak paling kiri. Kemudian baris yang bawahnya, utama satunya ada di sebelah kanannya. Begitu juga yang utama satu pada baris yang lebih bawahnya ada di sebelah kanannya juga. Kemudian pada matriks yang kedua itu ada dua baris yang semua entry-nya terdiri dari 0. Maka baris yang terdiri dari 0 ini diletakkan paling bawah. Kemudian yang diletakkan paling atas yaitu yang utama satunya berada paling kiri. Kemudian baris yang di sebelah bawahnya, utama satunya ada di sebelah kanannya. Nah, ini contoh matriks eselon baris saja. Nah, ini contohnya. Oke, kita akan menginjak ke eliminasi Gauss-Jordan. Bedanya eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kalau kita melakukan eliminasi Gauss, maka kita melakukan prosedur untuk mereduksi matriks menjadi matriks yang berbentuk eselon baris. Kalau eliminasi Gauss-Jordan, prosedur untuk mereduksi matriks menjadi matriks yang berbentuk eselon baris tereduksi. Kita langsung ke contoh. Nah, ini tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier pada contoh 1 dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini tadi sistem persamaan liniernya. Ini diubah dulu menjadi bentuk matriks yang diperbesar. Jadi 1 1 2 9 2 4 min 3 1 3 6 min 5 0. Nah, dari yang sebelah kiri atas dulu ya. 1 1 2 9 2 4 min 3 1 3 6 min 5 0. Kita akan memunculkan operasi baris elementer yang bertujuan untuk mengubah kolom 1 menjadi 1 0 0. Nah, di situ sudah ada satu utama. Sebelah kiri atas. Kiri atas kita harus punya satu utama. Kalau misalkan bilangannya belum 1, diubah menjadi 1 terlebih dahulu. Misalkan satunya ada di baris yang ketiga. Maka baris ketiga ditukarkan dulu dengan baris pertama. Pokoknya langkah yang pertama kita harus punya satu utama di sebelah kiri atas. Kalau belum 1, diubah menjadi 1. Entah itu ditukar dengan baris yang lain atau baris pertama tersebut dikalikan dengan bilangan yang tidak 0 sehingga kita akan memiliki satu utama di sebelah kiri atas. Oke, karena kita sudah punya satu utama di sebelah kiri atas, bisa kita manfaatkan untuk membuat kolom 1 menjadi 1 0 0. Nah, pada baris yang kedua di situ entry-nya kan 2. Maka supaya menjadi 0 ditambahkan dengan min 2. Maka operasi baris elementernya min 2 kali B1 tambahkan ke B2. Kemudian sekalian juga kita satu proses kita melakukan 2 OBE. Pada baris yang ketiga di situ bilangannya kan 3, supaya menjadi 0 ditambahkan dengan min 3. Maka operasi barisnya min 3 kali B1 tambahkan ke B3. Oke, satu proses kita lakukan 2 kali OBE. Maka menjadi 1129 tetap baris pertama. Baris kedua berubah. Min 2 kali 1 min 2 tambah 2 0. Min 2 kali 1 min 2 tambah 4 2. Min 2 kali 2 min 4 min 4 tambah min 3 min 7. Min 2 kali 9 min 18. Min 18 tambah 1 min 17. Jadi itu perubahan entry pada baris kedua. Kemudian pada baris ketiga min 3B1 plus B3.
min 3 kali 1 min 3 tambah 3 0, min 3 kali 1 min 3 tambah 6 3, min 3 kali 2 min 6 tambah min 5 min 11, kemudian min 3 kali 9 min 27, min 27 tambah 0 min 27. Oke, kolom pertama sudah berubah 1 0 0. Nah, sekarang pada baris kedua kita harus punya satu utama. Satu utamanya baris kedua terletak pada kolom kedua. Jadi 2 di situ harus diubah menjadi 1. Caranya adalah dengan mengalihkan baris 2 dengan 1/2. Oke, kemudian matriksnya menjadi baris pertama tetap, baris kedua berubah 0 kali setengah 0, 2 kali setengah 1, min 7 kali 1/2 min 7/2, min 17 kali 1/2 min 17/2. Baris ketiga tetap 0, 3, min 11 min 27. Oke, kita punya satu utama pada kolom kedua, baris kedua. Nah, satu utama ini kita manfaatkan untuk membuat entry di atas dan di bawahnya menjadi 0, membuat kolom kedua menjadi 0, 1, 0. Maka OBE yang dimunculkan B2 kalikan negatif 1 tambahkan ke B1, kemudian B2 baris kedua kalikan negatif 3 tambahkan ke baris ketiga. Jadi satu proses kita lakukan 2 OBE. Baris keduanya tetap 0, 1, min 7/2 min 17/2. Nah, sekarang min B2 plus B1, min 0 0 tambah 1 1, min 1 tambah 1 0, min 7/2 jadi positif 7/2, ditambahkan 2 itu 4/2 ya, jadi 11/2. Kemudian min 17/2 jadi positif 17/2 tambah 9 itu adalah 18/2, jadi 17 tambah 18 35/2. Oke, kemudian min 3B2 plus B3, jadi baris kedua kalikan negatif 3 tambahkan ke B3, min 3 kali 0 0 tambah 0 0, min 3 kali 1 min 3 tambah 3 0, min 3 kali min 7/2 jadi positif berapa? 21/2, positif 21/2 tambahkan dengan negatif 11. Negatif 11 itu negatif 22/2 kan, jadi 21 min 22 min 1/2, kemudian min 3 kali min 17/2 positif 51/2 ditambah negatif 27 itu 54/2, jadi 51 kurangi 54 negatif 3/2. Oke, jadinya seperti itu. Pada langkah berikutnya kita akan mengerjakan untuk yang kolom ketiga. Kolom ketiga harusnya 001, kita harus punya satu utama, sedangkan di situ masih negatif 1/2. Maka baris ketiga dikalikan dengan negatif 2 supaya jadi 1, maka menjadi 0 0 1 3. Oke, kita sudah punya satu utama pada kolom ketiga, baris ketiga. Satu utama ini kita manfaatkan untuk membuat entry yang lainnya menjadi 0, maka OBE yang dimunculkan 7/2 kali B3 tambahkan ke B2 dan min 11/2 kali B3 tambahkan ke B1. 7/2 kali 0 0 tambah 0 0, 7/2 kali 0 0 tambah 1 1, 7/2 kali 1 7/2 tambah negatif 7/2 0, 7/2 kalikan 3 21/2 tambahkan min 17/2 jadi 21 min 17 4 4/2 2, kemudian min 11/2 kali 0 0 tambah 1 1,
min 11 per 2 kali 0, 0 tambah 0, 0. Min 11 per 2 kali 1, min 11 per 2 tambah 11 per 2, 0. Kemudian min 11 per 2 kali 3, berarti min 33 per 2, tambahkan 35 per 2, jadi min 33 tambah 35, positif 2 per 2, sama dengan 1. Nah, jadi kita memperoleh, jadi dari 1001, 0102, 0013, kalau diubah menjadi sistem persamaan linier, maka menjadi X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3, yang tidak lain merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linier yang diketahui pada soal. Nah, ketika kita sudah menemukan jawabannya, jangan lupa cek dengan cara mensubstitusi nilai-nilai X, Y, Z ini ke sistem persamaan yang diketahui. Misalkan di persamaan 1, X plus Y plus 2Z sama dengan 9, jadi 1 tambah 2 tambah 6, benar sama dengan 9. Kemudian yang lain dicek juga jawabannya benar, maksudnya sesuai. Maka jawaban yang dihasilkan dari proses eliminasi Gauss-Jordan adalah jawaban yang benar. Kalau substitusinya sudah sesuai, sudah benar. Nah, ada juga cara substitusi balik. Apabila dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linier menggunakan eliminasi Gauss untuk membawa matriks yang diperbesar menjadi bentuk eselon baris saja, maka sistem linier yang diselesaikan dengan suatu cara yang disebut substitusi balik. Oke, kita ke contoh yang sebelumnya, contoh yang sama. Sistem persamaan linier yang sama diubah menjadi matriks yang diperbesar dulu. Nah, kita berhenti pada saat sudah terbentuk matriks eselon baris saja. Jadi tidak sampai matriks eselon baris reduksi. Berhenti sampai sini, sampai langkah ini. Nah, kemudian, ini bentuk matriks eselon baris kita ubah menjadi sistem persamaan linier yang berpadanan. Persamaan yang ketiga jelas ya, Z sama dengan 3. Persamaan yang pertama berarti X plus 11 per 2Z sama dengan 35 per 2. Persamaan kedua Y min 7 per 2Z sama dengan min 17 per 2. Nah, ini kita substitusikan Z sama dengan 3 ke persamaan 1 dan 2. Ke persamaan 1 dulu, maka diperoleh X-nya 1. Substitusi Z sama dengan 3 ke persamaan 2, diperoleh Y-nya sama dengan 2. Maka diperoleh X sama dengan 1, Y2, dan Z3. Hasilnya sama. Jadi dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, hasilnya sama, X-nya 1, Y2, Z3. Menggunakan cara eliminasi Gauss plus substitusi balik, kita juga mendapatkan jawaban yang sama, X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Oke, kita ke contoh soal. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, tentukan nilai X, Y, Z. Oke, kita latihan soal yang berbeda. Cara yang pertama, mengubah sistem persamaan linier ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. Jadi ditulis koefisien dan konstantanya saja. 1, 1, 1, min 6, 1, min 2, 1, 3, min 2, 1, 1, 9. Oke. Kita sudah punya satu utama di sebelah kiri atas. Kita gunakan untuk membuat entry yang lainnya 0. Jadi membuat kolom 1 menjadi 1, 0, 0. OBE yang dimunculkan B1 kalikan negatif 1 tambahkan ke B2. Kemudian B1 baris ke-1 kalikan 2 tambahkan ke baris ketiga. Min 1 kali 1, min 1 tambah 1, 0. Min 1 kali 1, min 1 tambah min 2, min 3. Min 1 kali 1, min 1 tambah 1, 0. Min 1 kali min 6, positif 6, tambahkan 3, 9.
Kemudian 2 kali 1 2 tambah min 2 0. 2 kali 1 2 tambahkan 1 3. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 2 kali min 6 min 12 tambah 9 min 3. Oke, kemudian berikutnya kita mengubah min 3 menjadi 1. Jadi kita harus punya satu utama pada kolom kedua yang terletak pada baris kedua. Jadi baris kedua semuanya dikalikan dengan negatif 1/3. Kemudian kita lihat di situ pada baris ketiga juga bisa disederhanakan. Baris ketiga kalikan 1/3. Maka baris pertama tetap 111 min 6. Baris kedua kalikan min 1/3. 0 kali min 1/3 0. Min 3 kali min 1/3, min kali min positif. 3 kali 1/3 1. 0 kali min 1/3 0. 9 kali min 1/3 min 3. Kemudian baris ketiganya juga dikalikan 1/3. 0 1 1 min 1. Oke, kemudian kita munculkan OBE lagi untuk membuat kolom kedua menjadi 0 1 0. Nah, maka OBE nya baris kedua kalikan min 1 tambahkan ke B1, dan baris kedua kalikan min 1 tambahkan ke B3. Jadi hasilnya seperti itu ya. Kemudian karena di situ kita sudah punya nilai 1, pada kolom ketiga baris ketiga sudah ada satu utama, maka kita tinggal memunculkan OBE untuk membuat kolom ketiga menjadi 001. Maka OBE yang dimunculkan min B3 plus B1. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Dikembalikan lagi ke bentuk sistem persamaan linearnya, maka X sama dengan min 5, Y sama dengan min 3, dan Z sama dengan 2. Apakah benar ini jawabannya? Maka kita cek. Pada persamaan 1, X plus Y plus Z, jadi min 5 tambah min 3 min 8 tambah 2 min 6. Sudah sesuai. Kemudian X min 2Y plus Z min 5 plus 6, min 2 kali min 3 ya, plus 6. Min 5 plus 6 positif 1 tambah 2 3. Sudah sesuai. Min 2X plus Y plus Z, min 2 kali min 5 10. 10 tambah min 3 7. 7 tambah 2 9. Jadi sudah sesuai semuanya. Jadi benar jawabannya X sama dengan min 5, Y sama dengan min 3, dan Z sama dengan 2. Oke, jadi seperti itu cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Silakan dipahami lebih lanjut dan silakan berlatih. Jadi intinya adalah berlatih supaya benar-benar fasih gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.